Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ginan Aquatic. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya kalau Instagram Ginan Aquatic itu sekarang udah ganti ke yang baru, karena yang lama udah hilang nih, udah nggak ada kan. Jadi banyak yang nanya, kemana sih Instagramnya? Itu udah nggak ada lah pokoknya. Jadi sekarang kita ganti ke Instagram yang baru dengan username itu Ginan Jogja, atau juga teman-teman bisa cari nickname-nya itu Ginan_Aquatic, masih sama kayak yang dulu ya. Sekarang followernya 3.000-an lah, hampir 4.000. Nah, nanti insya Allah di 10.000 follower kita bakalan ngadain giveaway insya Allah. Buat teman-teman juga yang belum tahu TikToknya Ginan Aquatic itu bisa dicari dengan nama Ginan_Aquatic juga. Dan buat teman-teman yang mau order via Shopee sama Tokopedia itu bisa dicari namanya Ginan Aquatic juga, yaitu beberapa toko online dan juga sosial media dari Ginan Aquatic. Pada video kali ini aku akan memberikan contoh atau memberikan demonstrasi bagaimana cara untuk menguras tank biar airnya itu jernih dengan maksimal. Nah, di sini udah ada tank yang sekiranya udah kotor, ini udah 2 minggu belum dikuras. Ini ikannya kecil-kecil jadi cepat kotor ya, walaupun pakai filter cepat kotor. Nah, nanti di sini aku bakalan ngasih contoh bagaimana caranya untuk menguras dan menjaga agar tanknya tetap bersih. Dan juga nanti di akhir video aku bakalan ngasih beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman menguras atau water change di tank teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam demonstrasi atau peragaan bagaimana cara menguras tank ketika teman-teman mau water change. Nah, di sini aku dibantu salah satu tim di Ginan Aquatic, namanya Mas Raffi. Ya, di sini aku dibantu. Jadi di sini aku yang bakalan menjelasin, yang praktek Mas Raffi ya di sini. Ya, di sini kita pertama-tama karena tanknya udah kotor banget, tanknya udah bener-bener kotor, dan ini kan ikan-ikan kecil. Jadi kotoran dari ikannya itu banyak. Biar bersihnya itu maksimal, nanti kita bersihin secara full atau 100% ganti air. Nah, gini. Yang pertama, kalau ada tanaman-tanaman diambil dulu, ada ikannya, kita ambil semuanya. Karena kita mau nguras 100%, kecuali kalau teman-teman ikannya itu cuma satu single tank, itu bisa nggak 100%. Karena ini demonstrasinya itu di tank yang ikannya itu populasinya banyak, jadi kita kuras 100% ya. Kita angkat dulu ikan-ikannya. Biar, nah kenapa kok ikannya diangkat dulu ketika kuras 100%? Karena di dalam tank itu mengandung amoniak yang sangat banyak. Ketika populasi itu banyak, kotoran banyak, nanti amoniaknya banyak. Nah, agar ikan-ikannya tidak sakit karena bom amoniak ketika kita membersihkan pasir, ikan-ikannya kita angkat dulu biar lebih aman dan tidak membuat ikannya sakit. Nah, karena tank ini udah kotor banget dan udah mengandung banyak amoniak, jadi alangkah baiknya kita bersihkan secara total dengan membersihkan juga pasir-pasirnya. Karena biasanya kan ada kotoran-kotoran yang mengendap, terus sisa dari cacing sutra yang sembunyi di pasir. Itu cara membunuhnya atau membersihkannya itu menggunakan larutan obat PK. Nah, di sini sebelum kita kuras airnya, kita rendam dulu menggunakan obat PK kurang lebih sekitar 10 menitan. Ini obat PK-nya udah dilarutin di wadah kecil, terus kita campurin ke dalam tanknya bersama pasirnya, itu nggak apa-apa. Itu dilarutin biar semuanya kotoran-kotoran, jamur-jamur, lendir-lendir nanti bersihnya maksimal. Pakai obat PK itu tadi. Nah, warnanya nggak usah terlalu pekat ketika merendam, cukup sampai warnanya pink kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini nanti kita tunggu sekitar 10 atau 15 menit sampai kuman-kuman, bakteri-bakteri dan cacing-cacing yang ada di pasir itu bersih dan mati. Kayak gitu, kita tunggu ya 10 menit. Nah, udah kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit untuk membunuh dan mematikan bakteri-bakteri ataupun jamur atau ada cacing-cacing yang ada di dalam pasir. Nah, udah 10 menit. Selanjutnya itu dibersihkan kaca-kacanya, semua sisinya dibersihkan biar lendir-lendir yang ada di kaca itu hilang. Karena biasanya untuk ikan-ikan kecil, ikan-ikan komteng itu ketika dia populasinya banyak itu tanknya akan cepat berlendir. Jadi harus dibersihkan secara maksimal semua sisinya.
sampai pojok-pojok bawah, atas, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya pokoknya dibersihkan. Nah, kalau semuanya udah bersih, kaca-kacanya udah bersih, pasirnya jangan lupa untuk dibersihkan juga, karena biasanya ada yang di bawah-bawah itu kan, itu dibersihkan. Nah, dibersihkan semuanya secara maksimal. Oke, ini udah semuanya ya. Nah, kalau udah kayak gini nanti selanjutnya masuk ke pengurasan. Kalau udah bersih kayak gini, udah dibersihin, nanti kita kuras dulu semuanya, semua airnya kita sedot, ya 90% kita ambil, baru nanti setelah itu kita masukin air dan menggunakan sistem in out. Kalau udah bersih semuanya, udah dibersihin, udah dilap, teman-teman bisa pakai spons, pakai apa aja ya tadi buat ngelapinnya. Setelah ini step selanjutnya itu menyedot atau menguras airnya. Semuanya kita sedot dulu air kotornya. Nah, ini caranya itu, kalau teman-teman pengen nyedot air itu, selangnya harus ada airnya dulu, isinya diisi air dulu. Soalnya selangnya kosong, selangnya diisi air. Ini bisa kayak gini caranya. Dimasukin air dulu. Jadi teman-teman nggak perlu nyedot pakai mulut atau pakai alat juga bisa. Ini pokoknya biar menghindari menggunakan mulut untuk menyedot selang, itu kan kotor ya, nggak bagus. Jadi selangnya itu diisi air dulu. Nah, kalau udah diisi air, selangnya teman-teman tempelin ke akuariumnya. Bisa pakai yang biasanya buat nempelin lampu itu bisa. Jadi kalau selangnya udah nempel kan, ini kan selang udah isi air. Jadi tinggal kita angkat, diurut. Ayo Vi, diangkat Vi. Nah, diangkat kayak gini. Nanti otomatis dia akan nyedot karena kedorong, ketarik ke luar. Nah, ini selangnya udah nyedot. Jadi caranya tuh nggak pakai mulut ya, nggak disedot pakai mulut, cukup kayak gini aja. Ketika nyedot kayak gini, sambil dibersihkan pasirnya. Wah iya kan tadi Raffi yang ini. Ayo Vi, lanjut Vi. Kok jadi aku? Ya, kalau udah nyedot kayak gini, pasirnya dibersihkan juga. Nah, itu biar kotoran-kotoran yang ada di dalam pasir itu keangkat, nanti kesedot sama selangnya yang outnya. Pokoknya sebelum kotorannya semua kesedot, kita nggak masukin air dulu ya. Ini biar maksimal, pasirnya dibersihin semua. Karena kotoran-kotoran itu semakin lama kan semakin mengendap, semakin ke bawah, nanti pada ngendap di bawah pasir. Nah, harus dibersihin. Ketika air sebelum habis total ya, ini udah tinggal dikit kan, sebelum habis total kita langsung masukin selang buat innya nanti. Jangan lupa juga untuk membersihkan kapas di filter, box filter penyaringnya itu. Kita bersihin. Nah, habis ini kita langsung masukin air untuk innya buat sistem in out. Jadi kan ini tinggal dikit ini airnya. Habis ini langsung kita masukin untuk air barunya. Ini air kotornya kita habisin dulu, sisain dikit lah biar nggak nyedot-nyedot lagi. Diambil selang innya. Jangan lupa itu, karena selang itu biasanya banyak lumutnya, ada kotoran-kotoran di dalamnya juga, dipasangin kain atau busa untuk menyaring kotoran dari selang itu. Nah, kalau udah tinggal dikit ini, air bisa langsung dinyalakan. Kita gunakan sistem in out untuk membersihkan airnya. Apa? Masih natos ya. Di bawahnya juga, di bawahnya kita kasih batu untuk menghalau derasnya air dari selang biar nggak amburadul batu-batunya. Ini kita langsung nyalain ya sebelum airnya habis. Ini masih kondisinya, masih posisinya nyedot, ini masih nyedot. Airnya kita nyalakan. Ini air udah masuk, udah kita nyalakan airnya. Jadi air innya udah masuk. Nah, outnya ini tadi masih ngikut di awal itu nyedot. Kita bersihin lagi kaca-kacanya karena tadi kan masih kena air yang kotor kan. Ini bersihin pakai air yang udah mulai bersih. Kalau udah bersih kayak gini, pasirnya sambil diratakan kembali. Yang tadi udah kita bersihin, diratakan kembali pasirnya.
Oke, kayak gitu lah. Ini udah kita mulai sistem in dan outnya ya, in out biasanya orang-orang bilang. Ini untuk memaksimalkan air itu semakin bersih pokoknya. Jadi bener-bener bisa kristal clear kalau kata orang-orang tuh. Tapi untuk teman-teman yang di daerah mungkin airnya agak berkabut, kurang bersih ya, bisa dibantu dengan saringan itu. Sebetulnya di sini airnya juga ada, walaupun jernih tapi ada kotoran kecil-kecil gitu putih-putih, itu biasanya kita saring. Nah itu makanya pakai kain itu biar putih-putihnya itu nggak masuk, karena kan biasanya kita pakai penampungan, bak penampungan. Nah bak penampungannya itu biasanya ada kotoran, ada debu-debu kecil, itu bisa disaring menggunakan kain. Kalau udah diratakan, udah dibersihkan kaca-kacanya dari bekas kotoran yang tadi, pasir udah rata, tinggal ditunggu sampai airnya benar-benar jernih, baru nanti selang outnya itu kita angkat. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, tadi kan udah kita pakai sistem in out. Jadi ini air bersih masuk in, outnya tadi yang dari ujung sini kan kotor, kedorong ke sini, jadinya langsung kesedot, itu nanti makin bersih. Setelah kita tunggu sekitar 5 menitan, itu airnya udah bersih. Jadi selang outnya itu bisa kita angkat dan kita gulung. Nah, jadi kita selanjutnya tinggal menunggu air jernihnya ini masuk semua ke dalam tank. Udah tinggal gitu. Ini udah masuk ke step-step terakhir ya. Setelah ini nanti kita bisa masukin tanaman sama ikannya lagi. Oke, jadi tadi udah kita tunggu sekitar 10 menitan untuk ngisi air. Sekarang udah penuh, tanamannya kita masukin dan airnya bisa kita matikan. Kalau udah dimatiin, langsung selangnya bisa digulung lagi. Nah, udah tadi kita udah ngasih contoh dari awal sampai sekarang, udah air udah selesai ngisinya. Kita tunggu sekitar 1 jam lah, baru nanti ikan yang tadi itu kita masukin lagi biar nggak terlalu kaget ya. Nanti ikan yang udah kita ambil bisa kita masukin lagi ke tank yang semula. Ini udah bersih, udah maksimal. Tadi kapasnya juga udah dimasukin lagi setelah dicuci. Ini selangnya udah digulung lagi. Tinggal kita tunggu sekitar 1 jam, baru nanti kita masukin ikan yang tadi. Tadi udah kita tunggu sekitar 1 jam, biar nggak terlalu tinggi banget ya pH-nya. Kita tunggu 1 jam. Setelahnya kita bisa memasukkan ikan-ikan yang tadi kita taruh di styrofoam. Ini kita masukin lagi. Nah di sini ini contohnya kita pakai Orna Yellow Lip. Nah ini ikannya udah mulai masuk ke air yang baru, udah bener-bener jernih maksimal. Ini tanknya ukuran 80 kali 40 kali 40. Aku makanya air nggak full ya, cuman tak sisain ini sekitar 10, nggak nyampe 10 cm ya, 10 cm lah, 10 cm nggak dari ujung tanknya. Jadi ketinggian airnya mungkin 30 cm. Kita masukin semuanya. Ini udah masuk semua, udah selesai. Kalau pengen tambah bersih, biasanya depannya juga kita bisa bersihin kaca depannya pakai pembersih kaca. Oke, jadi itu tadi bisa buat memaksimalkan kalau teman-teman mau taking video, kacanya bersih, luar dalam, air bersih, video bisa tajam dan airnya kelihatan jernih banget. Gitu. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dari awal sampai akhir bagaimana kita menguras tank biar airnya bisa jernih maksimal. Tadi dari awal kita angkat ikannya sama tanaman, kemudian kita masukin obat PK untuk membunuh bakteri dan cacing-cacingnya. Setelah itu kita bersihin kaca-kacanya, sedot airnya, baru pakai sistem in out, dan sampai tahap terakhir memasukkan ikannya. Ini udah kayak gini, udah selesai. Kalau biasanya teman-teman mau menambahkan garam ikan di dalamnya juga bisa, untuk menjaga ikannya tetap sehat bisa. Kalau kadang aku juga pakai
Tapi kalau pas nggak ada ya nggak apa-apa, nggak pakai. Asalkan ikannya bener-bener sehat ya, kayak gitu. Oke, tadi udah selesai demonstrasi kita bagaimana cara menguras tank. Kita kan udah tadi dari awal sampai akhir, sampai airnya jernih. Dari awal masih kotor banget, sampai akhirnya ini udah air jernih maksimal dengan sistem in out. Selanjutnya aku bakalan ngasih beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman mau nguras tank. Yang pertama, kalau ikannya teman-teman single tank itu nggak harus dikuras semuanya. Apalagi teman-teman pakai filter itu nggak harus dikuras 100%, bisa 70% aja biar ikannya nggak terlalu stres. Ya, cukup 70%. Bisa pakai sistem in out itu tadi. Kalau nggak, teman-teman cukup menggunakan box filter, nanti dibersihkan kapasnya. Itu biasanya udah maksimal juga ketika dikuras 70%. Tapi untuk ikan-ikan yang populasinya banyak atau konten kayak gini, ketika tanknya udah kotor banget, aku saranin teman-teman nguras 100% karena biasanya amoniaknya itu mengendap di bawah pasir ya. Itu kalau konten kayak aku tadi itu udah kotor banget, aku saranin 100% biar bisa maksimal membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah pasir. Itu yang pertama tadi, antara single tank dan komtank itu perlakuannya beda, nggak bisa disamakan. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman menguras itu, hindari untuk membersihkan pasir, atau bahasa Jawanya tuh nggak usah asik pasir gitulah, ketika ada ikannya di dalam. Karena ketika teman-teman membersihkan kotoran yang ada di bawah pasir, itu nanti akan terjadi bom amoniak. Jadi amoniak yang ada di bawah itu akan keangkat semua, dan ketika ada ikannya, di dalamnya masih ada ikan, itu biasanya bisa menyebabkan jamur, bahkan parahnya kematian. Karena aku sendiri pernah ngalamin ketika dulu di awal-awal main ikan tuh belum tahu kan, tak bersihin bawahnya, ternyata ikannya sakit, nggak bertahan dan akhirnya mati. Pernah juga karena kelalaianku juga nggak tak ambil ikannya, ketika membersihkan pasir akhirnya mentalnya down, ujung-ujungnya sakit juga, bisa kayak gitu ya. Jadi hindari membersihkan pasir secara keseluruhan kalau ada ikannya ya, dihindari. Jadi ikannya mending diangkat dulu baru nanti dimasukkan lagi kalau mau membersihkan pasir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ini fleksibel ya, ini dengan kondisi teman-teman yang beda-beda. Kalau untuk memaksimalkan tadi, aku saranin menggunakan sistem in dan out. Kalau pingin bener-bener airnya jernih, jadi udah dibersihin semuanya, baru pakai sistem in out. Karena nanti hasilnya bener-bener jernih dan bersih. Semua air yang kotor tadi yang ada di tank itu akan keangkat semuanya, 100% hilang, kotoran kesedot semuanya, dan hasilnya maksimal. Itu kondisional tapi ya. Jadi itu tadi beberapa hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika menguras tank ya. Itu ada 3 tadi. Jadi itu sekian dulu dari kita mengenai bagaimana cara menguras dan tips-tips ketika teman-teman menguras. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa komen di bawah. Dan bagaimana kalau ada teman-teman masukan, bagaimana cara yang menguras yang lain, ada tips-tips yang lain, bisa teman-teman berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa follow IG baru Ginan Aquatic di Ginan Jogja ya. 10k follower nanti kita akan adakan giveaway. Sekian dari Ginan Aquatic, terima kasih.